Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Dan saya mengajak kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita dalam renungan pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan ayat yang menjadi sorotan firman Tuhan adalah pada ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dari ayat ini saya mau mengambil judul menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur 126 ini menggambarkan perjalanan umat Tuhan dari kesedihan menuju sukacita, dari kegelapan menuju terang. Dalam hidup ini kita seringkali menabur air mata, tetapi janji Tuhan mengingatkan kita bahwa di balik kesedihan, di balik pergumulan penderitaan akan ada saat-saat menuai dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, pemazmur mengenang pada ayat yang pertama, mengenang saat Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Mereka yang sebelumnya berada dalam pembuangan di Babel, kembali ke tanah air mereka dengan penuh sukacita. Mereka yang dahulu berduka, kini mereka bersukacita. Dan dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami saat-saat yang sulit. Baik itu karena kehilangan orang yang kita kasihi, baik oleh karena sakit penyakit, atau bahkan oleh karena berbagai macam kegagalan dalam hidup ini. Namun seperti yang dinyatakan pada ayat yang pertama ini, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, itu adalah saat-saat yang penuh sukacita. Kita tidak hanya merasakan pemulihan, tetapi juga kebangkitan semangat dan juga mendapatkan harapan baru. Ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam momen-momen paling gelap sekalipun, Tuhan memiliki rencana untuk memulihkan hidup kita. Ketika kita merasakan beratnya beban, besarnya kesedihan, ingatlah bahwa pemulihan dari Tuhan bisa mengubah air mata menjadi tawa. Kesaksian umat Tuhan yang diceritakan dalam bacaan ini adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kesedihan kita. Selanjutnya kita baca pada yang kedua, kita melihat bagaimana reaksi umat Tuhan. Lidah mereka dipenuhi dengan tawa dan mulut mereka penuh dengan nyanyian. Betapa indahnya saat-saat ketika kita merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mereka bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tuhan telah melakukan hal-hal besar bagi mereka, kata orang-orang yang ada di sekitar. Hal ini mengingatkan kita bahwa pemulihan yang Tuhan berikan tidak hanya mengubah keadaan fisik kita, tetapi juga menyentuh hati dan jiwa kita. Kita menjadi saksi akan kasih setia Allah yang tidak pernah surut. Dan pada ayat yang ketiga menegaskan bahwa pemulihan adalah hasil dari kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu kita dipanggil untuk mengingat setiap berkat yang telah kita terima. Ketika kita melihat kembali, merenung kembali, kita akan menyadari bahwa setiap tantangan yang kita hadapi tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih besar bagi kita. Dan pada ayat yang keempat dijelaskan kita dipanggil untuk meminta pemulihan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk berdoa bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan, agar mereka juga merasakan kasih dan pemulihan dari Tuhan. Dan sebagai umat Allah, kita diharapkan menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan pada ayat yang kelima, ini juga memberikan pengajaran tentang prinsip menabur air mata. Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang kita harus melewati proses kesedihan, proses kehilangan, proses penderitaan sebelum mengalami pemulihan. Menabur air mata berarti mengalami kesulitan dengan iman, mengakui rasa sakit, dan mempercayakan semuanya itu kepada Tuhan. Setiap air mata yang kita tumpahkan bukanlah sesuatu hal yang sia-sia.
itu adalah bagian dari perjalanan kita menuju sukacita. Tuhan melihat setiap kesedihan kita dan berjanji akan mengubahnya menjadi berkat. Sehingga pada ayat yang ke-6, pemazmur mengatakan kita menemukan harapan yang luar biasa. Mereka yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, di dalam setiap air mata dan kesulitan ada janji Tuhan untuk mengubahnya menjadi berkat. Proses pemulihan mungkin tidak selalu mudah kita alami, tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Allah adalah sumber kekuatan kita yang akan mengarahkan kita melalui setiap ujian. Ketika kita terus setia dalam doa, setia pada pengharapan, Tuhan akan membalas setiap usaha kita dengan sukacita yang melimpah. Sorak-sorai kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas karya Allah yang ajaib bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita ingat bahwa setiap kesedihan yang kita alami memiliki tujuan dan memiliki makna. Menabur air mata adalah bagian dari perjalanan iman kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan menjanjikan kita akan menuai sorak-sorai. Mari kita tetap berharap, tetap percaya, karena Tuhan selalu setia. Di dalam Allah, di dalam Dia, kita akan menemukan kekuatan untuk bertahan. Dan pada akhirnya, kita akan merasakan sukacita yang melimpah, sorak-sorai di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami pada saat-saat masa sulit, mengalami penderitaan, menabur air mata. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada suatu waktunya Tuhan akan memberikan sukacita, sehingga mulut kami bisa bersorak-sorai bersyukur kepada Tuhan atas karya Tuhan yang ajaib bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam.